ateis sudah tidak asing lagi di telinga para pembaca. Singkatnya, ateis adalah tidak percaya akan adanya Tuhan. Artinya, doktrin-doktrin yang bersifat metafisika tidak dipercaya oleh para ateis, misalnya surga dan neraka. Para ateis percaya bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Termasuk kehidupan, kematian adalah kehidupan sesungguhnya tidak berlaku bagi para ateis. Hal ini berbeda dengan para teis, di mana teis itu sendiri berlawanan dengan ateis. Penganut paham teis percaya akan eksistensi Tuhan. Artinya, percaya akan segala yang bersifat metafisika, misalnya surga dan neraka. Mereka percaya bahwa kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Argumen ini dibantah lagi oleh para penganut paham agnos. Para penganut paham agnostik mengatakan, kehidupan setelah kematian, surga dan neraka hanyalah sebuah delusi. Arti dari delusi itu sendiri adalah percaya akan sesuatu hal, namun tidak ada bukti nyata. Halnya surga dan neraka. Penganut paham teis percaya akan ada kebahagiaan ketika di surga dan akan ada penyiksaan ketika di neraka. Mereka percaya bahwa ketika seseorang berada di neraka, maka ia akan dibakar, disiksa, dan sebagainya. Pertanyaannya, apa yang membuat para teis ini percaya bahwa di surga ada kebahagiaan dan di neraka adanya penyiksaan? Imajinasi seperti itu aktif karena surga dan neraka sudah difilmkan. Dari film-film yang menggambarkan surga dan neraka, itulah imajinasi para teis. Itu aktif berbeda lagi dengan paham agnostik. Para penganut paham agnos ini percaya bahwa kebenaran tertinggi tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Artinya doktrin agama tidak dipercaya oleh para penganut paham ini. Jika dikaji lebih jauh, agnos dibagi menjadi dua bagian, yakni agnos sekuler dan agnos religius. Agnos sekuler ini lebih dekat dengan paham ateis, di mana paham ini 25% percaya akan eksistensi Tuhan dan 75% tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Agnos religius malah sebaliknya, paham ini lebih mendekat kepada teis, namun berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa teis itu percaya akan doktrin agama, sedangkan agnos tidak demikian. Agnos religius percaya akan adanya Tuhan akan tetapi tidak dengan agama. Mereka percaya bahwa kehidupan itu dinamis atau tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Misalnya, ketika seseorang ingin menaiki sebuah gunung, dari jauh orang itu melihat ada awan, ada kabut, dan sesuatu yang indah di puncak gunung yang akan dituju. Ketika orang itu semakin mendekati puncak, keindahan itu perlahan menghilang bagai fata morgana. Artinya, bagi para penganut paham agnos ini menganggap bahwa kehidupan itu akan selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Para teis juga tidak bisa persoalkan para penganut paham agnos, sebab orang-orang memilih menjadi agnos karena tidak setuju dengan doktrin agama, salah satunya pada tahun 1632. Seorang astronom yang bernama Galileo Galilei dihukum karena mendukung teori heliosentrisme yang dicetuskan oleh Kopernikus. Teori ini menantang doktrin Aristoteles dan aturan yang ditetapkan oleh gereja pada masa itu, sehingga menuai konflik. Namun, para penganut paham agnos ini tidak menyerang para teis. Yang menyerang atau melawan para penganut paham teis adalah mereka yang menganut paham antiteis. Para antiteis menantang doktrin agama atau doktrin-doktrin tentang ketuhanan. Penganut paham ini percaya bahwa langit dan bumi tercipta karena terjadi ledakan dahsyat berhubung dengan teori The Big Bang, di mana teori ini biasa dikenal dengan teori dentuman atau ledakan dahsyat atau bisa dikatakan ledakan besar. Ledakan itu disebut menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Singkatnya, teori ini membahas tentang struktur alam semesta yang selalu berubah atau dinamis. Teori ini juga mengatakan bahwa yang menyebabkan ledakan itu terjadi karena tabrakan antara meteor-meteor. Penganut paham teis pun menanggapi teori ini hingga saat ini. Jika tabrakan meteor itu mengakibatkan alam semesta tercipta, maka siapakah yang menciptakan meteor-meteor itu? Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekian. Semoga menambah wawasan.